يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kita lanjutkan kajian lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam, halaman 116, pada masalah tentang menghadirkan niat yang benar. Menghadirkan niat yang benar wajib untuk seluruh amalan, yaitu amalan ibadah atau amalan tradisi biasa yang diinginkan untuk ibadah, maka harus menghadirkan niat yang benar. Baik, kita baca di sini. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah selalu menjagamu, bahwa seluruh amalan-amalan yang mubah atau boleh engkau lakukan, yaitu seperti tidur, makan, mencari rizki. Kalau misalnya mencari rizki di sini adalah mencari nafkah, maka secukupnya itu adalah wajib bagi laki-laki, ya. Dan amalan yang lain bernilai ibadah dan bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dengan sebab itu engkau memperoleh 1000 kebaikan, dengan syarat ketika melakukannya engkau meniatkan semua amalan tersebut semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Rabb semesta alam. Itu ada kitabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang tergantung pada apa yang diniatkan oleh dia. Misalnya seseorang yang meniatkan tidur lebih awal agar dapat bangun untuk menunaikan sholat malam atau sholat subuh berjamaah, maka tidurnya dengan niat baik tersebut ternyata termasuk ibadah. Jadi yang tadinya mubah menjadi ibadah. Demikian pula amalan yang lain yang semisalnya. Juga ada pemetaan tentang ibadah. Ibadah memiliki syarat dan rukun yang harus kita tahu nih. Apa itu syarat dan apa itu rukun? Nah, ini harus tahu supaya nanti ibadah kita berkualitas. Syarat itu syarat sahnya ibadah. Apa sih yang harus dilakukan sebelum beribadah? Untuk menjadikan ibadah tersebut sah, apa yang harus dilakukan? Jadi syarat sah ibadah itu ada 2. Nah, ini masyhur, tapi bukan rukun ini. Cuma masuk juga ke dalam ibadah. Syarat sahnya ibadah ada 2. Pertama, ikhlas. Dan yang kedua, ittiba. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Yang pertama ikhlas yaitu benar-benar murni, niatnya benar lillahi ta'ala. Dan yang kedua ittiba, yaitu amalan tersebut ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW, atau minimal tidak ada pelanggaran di dalamnya terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu syarat sahnya ibadah. Syarat sahnya ibadah.
Ibadah menjadi sah karena itu. Dan kemudian setelah kita mengetahui syarat sahnya ibadah, yang diantaranya adalah niat yang benar, kita harus mengetahui rukun ibadah. Rukun ibadah ada 3. Rukun ibadah ada 3. Yang pertama al-mahabbah. Masya Allah Pak Sultan. Yang pertama al-mahabbah. Ya, silakan Pak. Gimana kabarnya? Masya Allah. Assalamualaikum. Tapi jadi ana ulangi lagi nih. Ana ulangi lagi. Kalau mau pakai ini Pak Sultan, silakan. Hah? Biar luas. Biar luas. Saya akan ulangi lagi supaya kita mengetahui ini ibadah, syarat sahnya dan rukunnya ibadah. Harus tahu syarat sahnya ibadah itu ikhlas dan ittiba. Yang pertama ikhlas, benar-benar memurnikan pada Allah, dan kedua ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, atau minimal dalam ibadah tersebut tidak ada pelanggaran terhadapnya. Dan syarat sah itu tercermin di 2 kalimat syahadat. Ikhlas itu cerminan refleksi dari asyhadu an la ilaha illallah. Kalau ittiba kepada Rasulullah itu refleksi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Tapi itu syarat sahnya ibadah. Jadi kalau misalnya ibadah tersebut niatnya itu udah jujur ikhlas lillahi ta'ala, tapi ternyata dia melanggar ittiba, melanggar perintah Rasul atau sunnah Rasul dilanggar, maka tidak sah ibadahnya. Ya, itu misalnya dia udah ikhlas tapi bid'ah perbuatannya itu. Mungkin ikhlasnya diganjari pahala, tapi amalannya itu karena bid'ah enggak ada pahala, bahkan bisa dosa. Atau bahkan dosa memang. Atau sebaliknya, amalannya sesuai sunnah tetapi dia enggak ikhlas, maka ini udah sama sekali tidak diterima dan dapat dosa pastinya. Ya. Baik, itu yang pertama, syarat sahnya ibadah. Rukunnya ibadah, yang pertama tadi apa yang pertama? Al-mahabbah, yaitu rasa cinta yang merupakan rukun dari setiap ibadah kita. Apapun ibadah kita, termasuk ngaji seperti ini, belajar, ini ibadah. Dan dalam ibadah kita yang seperti ini atau yang lainnya, harus ada cinta di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seringkali ibadah kita terasa hambar karena memang tidak menanamkan cinta ketika beribadah gitu kepada Allah taala. Iya. Maka coba misalnya di setiap pengajian kita ada penetapan rasa cinta kita kepada Allah taala dalam ibadah tersebut, kajian misalnya. Oke, itu insyaallah kualitasnya akan meningkat pesat itu. Itu pertama apa tadi? Al-mahabbah, itu cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, bukan cinta yang kedua. Yang kedua, waalaikumsalam. Ini siapa? Hah? Dari Makkah, Masya Allah, dari Makkah. Makkah Sar. Makkah Sari ya. Bukan ada bukunya? Hah? Mau bukunya enggak? Tapi ente mau ikutan enggak nanti? Insyaallah-nya dipegang dulu aja. Insyaallah ntar kok ahad. Tadi yang pertama al-mahabbah, cinta kepada Allah Taala dalam ibadah kita. Kemudian yang kedua ar-raja atau al-khauf dulu, al-khauf. Sebenarnya enggak apa-apa ar-raja dulu atau khauf dulu. Al-khauf dulu. Al-khauf yaitu rasa takut kepada Allah dalam ibadah kita. Berarti coba dalam ibadah apapun ya, salat, ngaji, puasa, ada rasa cinta kepada Allah.
ada rasa takut juga kepada Allah. Namun bukan cuma rasa cinta dan rasa takut saja, tetapi melainkan ada tambahan juga yang wajib, yaitu rasa harap kepada Allah. Jadi rasa takut jadi ada mahabbah, cinta kepada Allah dalam ibadah dia. Jadi misal kita lagi sholat, ada rasa cinta kita kepada Allah, itu suka, senang dengan syariat sholat ini gitu. Itu tenang hatinya, enak. Kemudian ada rasa khauf, takut akan azab Allah, takut kalau misalnya sholat saya ini tidak ikhlas, takut misalnya sholat saya ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, atau ia takut dengan azab Allah akibat tidak melakukan dua itu, ikhlas dan ittiba. Juga disertai yang ketiga rukun ibadah adanya roja, yaitu berharap. Roja itu berharap, adanya harapan akan rahmat Allah terhadap ibadah kita ini, yaitu harapan supaya ibadah ini diterima, harapan supaya ibadah ini berganjar pahala gitu. Ya, jadi itu rukun. Rukun itu berarti kan apa yang ada di dalam ibadah itu sendiri. Dari mahabbah, cinta, khauf dan roja, wajib itu. Ya, jadi harus ada. Berarti syarat sah ibadah itu harus dipersiapkan sebelum ibadah. Pertama ikhlas, yakinkan diri ikhlas, dan yakinkan bahwa apa yang kita lakukan ini ada dasarnya dalam agama, atau minimal memang nggak melanggar agama gitu. Udah. Nah, kalau ittiba ini aplikatif. Juga ikhlas juga harus dipertahankan terus, ikhlas ini sampai akhiran amalan. Nah, kemudian pas beramal, tanamkan di amalan tersebut, hadirkan rasa cinta, rasa takut dan rasa harap pada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi ibadahnya komposisinya itu kuat, dia kualitasnya itu. Ya, betapa banyak orang ibadah ya ibadah zahirnya saja, tapi enggak ada rasa cinta. Ya kita mungkin enggak kita tanamkan rasa cinta dan rasa suka terhadap Allah dan syariatnya ini, ridha terhadap syariatnya ini gitu loh, menerima benar-benar. Juga ada rasa takut kepada Allah gitu. Kalau ada rasa takut jadi khusyuk gitu. Kemudian harapan, kan kalau misalnya ada harapan jadi merasa ibadah kita nggak sia-sia insyaallah. Ya Mas Faisal Afyan. Iya. Takutnya kenapa nggak khusyuk? Iya sama aja khusyuk. Jadi nggak apa-apa khauf atau khusyuk sama. Mufradat aja, kosakata aja. Iya. Tapi ya itu yang menghadirkan niat yang benar insyaallah.